Syarifah, seperti apa isu yang dibahas dalam seminar ini? Iya, Neke, dalam rangka menjelang KTT Puncak G20 yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang, LPS menggelar seminar internasional, yaitu IDIC International Seminar, di mana forum ini atau seminar ini fokus membahas seperti apa peran LPS dalam upaya transisi energi dan juga ekonomi hijau di tanah air. Karena dari LPS sendiri menyebutkan untuk LPS ingin berperan lebih besar lagi dalam hal transisi energi dan juga ekonomi hijau ke depannya. Maka dari itu LPS pun juga mengundang lembaga penjamin simpanan dari berbagai negara lainnya untuk bersama-sama duduk di dalam forum ataupun juga seminar ini untuk membahas seperti apa peran-peran atau peluang yang bisa diambil oleh LPS dalam hal energi hijau ataupun juga transisi energi. Nah, di satu sisi terkait dengan potensi ekonomi hijau dan juga transisi energi ini tadi sempat disebutkan atau sempat dimention dan dijelaskan oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, di mana tadi dalam presentasinya disebutkan bahwa potensi ekonomi Indonesia ke depannya akan begitu besar. Bahkan di tahun 2045 disebutkan Indonesia ini akan menjadi negara dengan high income country ataupun juga dengan pendapatan yang begitu besar dan nanti akan ditopang juga oleh energi bersih ke depannya. Nah, di satu sisi disebutkan bahwa upaya yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk meningkatkan pendapatan negara ini adalah dengan mengubah fokus begitu ya dari ekspor raw materials ataupun juga bahan baku ini menjadi produk yang sudah lebih jadi lagi ataupun juga kita kenal dengan istilah hilirisasi, sehingga akhirnya hal ini pun juga bisa menjadi saling tersinkronisasi begitu ya antara peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong penggunaan energi bersih ke depannya dan juga peran yang nanti bisa diambil oleh LPS ke depannya dalam hal untuk mendorong energi hijau di tanah air. Riset bahwa ekonomi Indonesia akan tahan resesi. Lalu seperti apa pandangan LPS terhadap ekonomi Indonesia saat ini? Iya, dari LPS sendiri sangat optimis ya terkait dengan seperti apa potensi ekonomi Indonesia saat ini di tahun 2022 meskipun penuh tantangan seperti isu global begitu terkait dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, kemudian juga normalisasi moneter yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Namun dari LPS sendiri menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia begitu tangguh, begitu luar biasa dan bahkan terbukti juga dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga di tahun 2022 yang tumbuh 5,7% dan LPS menyebutkan bahwa angka ini luar biasa baik begitu ya dan juga menjadi indikator yang baik untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Dan bahkan LPS juga menyebutkan bahwa sebetulnya proyeksi untuk di tahun 2022 ini ada sekitar 8 BPR yang jatuh begitu ya. Namun rupanya hingga November 2022 masih nol atau tidak ada BPR yang jatuh satupun. Artinya ini juga menjadi suatu indikator yang baik bagi perekonomian Indonesia dan juga didorong meskipun inflasi Indonesia ini masih berada di kisaran 5,7% dan bahkan ini juga cukup tinggi begitu ya. Tapi di satu sisi disebutkan oleh LPS bahwa inflasi di dalam negeri ini juga masih cukup oke atau masih cukup baik begitu ya ketimbang negara-negara maju lainnya dan di satu sisi juga disebutkan bahwa untuk inflasi ini sendiri juga mungkin tidak terlalu jauh begitu terkait dengan target dari Bank Indonesia di kisaran 3 plus minus 1%. Sehingga sekali lagi LPS juga menyebutkan bahwa potensi ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 ini masih cukup baik dan juga dampak normalisasi dari bank-bank sentral di seluruh dunia ini akan mild kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, untuk proyeksi di sepanjang tahun 2023 disebutkan bahwa kurang lebih juga akan sama seperti di tahun 2022 ini. Artinya optimisme dari LPS untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya masih akan baik. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Syarifah Rahma melaporkan langsung dari Bali. LPS itu susah mencari peran kita apa sih di green economy dalam bentuk penjaminan simpanan, apa sih perannya selain CSR di green economy. Jadi kita kumpulkan mereka untuk dipaksa berpikirlah mencari jalan bagaimana caranya membuat kebijakan dalam penyelamatan bank atau penjaminan deposito yang menunjang sekaligus
ekonomi hijau. Sampai sekarang belum terlalu jelas sebetulnya gimana jurusnya. Saya pernah datang ke World Bank, tanya ke jagonya di sana, selalu jago-jago risetnya di sana. Menurut Anda apa sih yang bisa kita kontribusikan, LPS kontribusikan atau DIC kontribusikan terhadap green economy? Jawabannya nol, mereka juga bingung, nggak ada kayaknya. Jadi kita berpikir kita bisa menginisiasi itu di DIC atau LPS di dunia untuk mulai berpikir ke arah sana. Jadi saya harapkan dari seminar ini nanti akan tumbuh pemikiran-pemikiran baru. Ini seminar pertama di tingkat LPS dunia yang mulai berbicara tentang green economy. Biasanya yang umum aja, penyelamatan bank, segala macam lah. Yang berhubungan dengan finansial saja, tanpa memikirkan tentang lingkungan. Ya, demikian tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Purabaya Yudi Sadewa, terkait dengan seperti apa optimisme untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Demikian, kita kembali ke Anneke. Ya, Syarifah Rahma, selamat bertugas kembali.